Assalamualaikum dan halo semuanya. Semoga kalian selalu sehat dan dilancarkan segala rezekinya dimanapun kalian berada. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Kaduva yang rilis di tahun 2022. Film ini merupakan film action thriller India yang menceritakan tentang perselisihan yang terjadi di antara seorang pria desa dengan komisaris kepolisian Kerala karena masalah yang dianggap sepele. So, untuk lebih jelasnya langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Berlatar belakang tahun 1990, di sebuah penjara kota Kerala, seorang pria bernama Kuryasen baru saja ditetapkan sebagai tersangka karena suatu kasus yang belum diketahui. Tak lama kemudian beberapa orang juga datang ke penjara tersebut. Mereka adalah kelompok pembunuh bayaran yang ditugaskan untuk membunuh Kuryasen saat itu juga. Inspektur polisi penjara mendapatkan informasi jika penyerangan tersebut adalah perintah langsung dari komisaris polisi yang bernama Joseph Candy. Joseph memerintahkan agar tidak ada satupun polisi yang ikut campur atau mencoba melindungi Kuryasen, karena jika mereka melakukannya, Joseph akan memberi hukuman disiplin. Salah seorang tahanan yang juga mengenal Kuryasen kemudian memberitahukan rencana penyerangan tersebut kepadanya. Kelompok pembunuh bayaran yang sudah bersiap dan yakin akan membunuh Kuryasen saat itu juga dibuat terkejut karena Kuryasen dengan berani menyerang dan mengalahkan mereka semua dengan sangat mudah. Scene kemudian flashback 1 bulan yang lalu. Di pertemuan pusat para pemuka agama sedang diadakan pengadilan kepada salah satu pastor muda bernama Robin. Saat ini ia terbukti telah melakukan pelecehan seksual kepada seorang gadis di bawah umur. Pastor senior yang bernama Tuan Tamareseri meminta ketua pastor untuk memberhentikan Robin secara tidak hormat. Namun belum sempat ia memutuskannya, ketua pastor mendapatkan telepon dari Menteri Keuangan yang merupakan paman kandung Robin sendiri. Seperti yang kita ketahui tentang kuatnya pengaruh orang dalam, akhirnya karir Robin pun bisa terselamatkan. Namun dengan segala pertimbangan, Tuan Tamareseri meminta agar Robin dipindah tugaskan ke gereja Mundakayam, selatan India. Ia melakukan hal tersebut karena mengetahui jika di sana ada seorang jemaat yang sangat benci dengan kejahatan. Di mana jika ia mengetahui seseorang melakukan kejahatan di daerahnya, maka ia akan segera menghabisinya. Dan dia adalah Kuryasen. Kuryasen merupakan penduduk lama di desa Mundakayam. Ia merupakan seorang juragan baik hati namun memiliki prinsip yang sangat keras. Tekadnya untuk melindungi desa sudah ada sejak masih kecil. Hal itu ia dapatkan dari ayahnya yang juga merupakan seorang juragan pemberani dan baik hati. Kuryasen hidup bahagia bersama istrinya yang bernama Elsa dan 3 orang anaknya bernama Tessa, Chako, dan Eva. Ia juga memiliki paman bernama Tuan Farke yang sekaligus menjadi mentornya dan pengacara setianya bernama Korah. Mereka berdualah yang selalu menemani Kuryasen ketika menjalankan bisnisnya. Selain bermasyarakat, Kuryasen juga memiliki hubungan yang baik dengan aparat kepolisian yang ada di daerah tempat tinggalnya. Di suatu hari, Kuryasen mendapatkan informasi dari orang suruhan Pastor Tamareseri tentang kedatangan Robin di daerah mereka. Orang itu adalah orang tua gadis yang dilecehkan Robin. Ia memberitahu semua kejahatan Robin dan meminta Kuryasen untuk menghukumnya jika ia melakukan kesalahan yang sama.
Di hari pertamanya, Robin memainkan piano dengan sangat indah. Seorang wanita tua bernama Nyonya Cedati menghadiahkan piano tersebut untuk menyambut kedatangannya. Tidak ada satupun yang mengetahui kejahatan yang dilakukan Robin, termasuk anak Nyonya Cedati bernama Joseph Candy yang tak lain adalah komisaris polisi yang berusaha menyerang Kuryachen di awal film. Setelah acara gereja selesai, orang-orang mendatangi Pastor Robin untuk mengucapkan selamat datang kepadanya, termasuk Kuryachen. Namun bukan ucapan selamat yang ia berikan, Kuryachen malah mengancamnya dan mengatakan jika Robin berani melakukan kejahatan yang sama di daerahnya, maka ia akan menghabisinya dan mempermalukannya di depan warga desa. Peringatan Kuryachen ternyata hanya angin lalu bagi Robin. Ia yang merasa mempunyai backing di pemerintahan tidak takut dengan ancaman tersebut. Di sore hari, ia dengan sengaja memindahkan piano yang diberikan Nyonya Cedati ke rumah dinasnya. Kuryachen yang menyadari jika Robin akan kembali melakukan kejahatan yang sama, dengan cepat pergi mendatangi gereja dan mencoba mencegahnya. Namun Robin mengatakan jika Nyonya Cedati menghadiahkan piano itu memang untuknya dan bukan untuk gereja. Untuk memastikan kebenaran apa yang dikatakan Robin, Kuryachen kemudian mendatangi Nyonya Cedati. Namun sesampainya di sana, ia terlebih dahulu bertemu dengan Joseph Candy. Awalnya hubungan mereka baik-baik saja, namun ada perkataan Kuryachen yang menyinggung hati Joseph, di mana Kuryachen mengatakan tentang aksi nepotisme yang dilakukan oleh Menteri Keuangan dan Ketua Menteri terkait kedatangan Robin di gereja mereka. Setelahnya Kuryachen menemui Nyonya Cedati dan benar saja Nyonya Cedati mengatakan jika piano tersebut memang ia hadiahkan untuk gereja dan bukan untuk Pastor Robin. Kuryachen meminta agar Nyonya Cedati menyampaikan hal tersebut di acara keagamaan selanjutnya. Sementara di tempat lain terjadi kerusuhan yang dilakukan oleh beberapa kelompok masyarakat. Inspektur polisi menyampaikan kepada Joseph jika mereka telah melepaskan tembakan peringatan, namun kerusuhan tidak juga mereda. Tak ada pilihan lain, Joseph memerintahkan agar mereka melepaskan tembakan tepat di dada para pemberontak. Sehingga karena aksi tersebut 3 orang terbunuh dan kerusuhan pun bubar. Akibat tindakan yang dilakukan oleh Joseph, para menteri di daerah selatan melakukan perundingan. Beberapa dari mereka meminta agar Joseph dikenai hukuman disiplin. Namun keputusan tersebut tampaknya ditolak oleh Menteri Keuangan dan Ketua Menteri. Mengingat jika Joseph tidak melakukan hal tersebut, bisa jadi kerusuhan bisa semakin besar dan menyebabkan kerusakan yang lebih parah. Alhasil Joseph pun dibebaskan dari hukuman apapun. Setelah perundingan itu selesai, Menteri Keuangan mendatangi Joseph. Dari percakapan singkat mereka, terbuktilah jika mereka juga memiliki hubungan keluarga. Tiba di hari acara gereja selanjutnya, selesai uskup menyelesaikan khutbahnya, Kuryachen bangkit dan mengatakan tentang kebenaran piano yang dibawa oleh Robin. Ia kemudian meminta Nyonya Cedati menyampaikan kebenaran tersebut. Namun Kuryachen dibuat terkejut karena Nyonya Cedati mengatakan jika piano itu memang ia hadiahkan untuk Robin dan bukan untuk gereja. Dengan pernyataan yang disampaikan, Kuryachen menjadi sangat malu. Ia pun menemui Nyonya Cedati selesai acara gereja. Namun tindakannya dicegah oleh Joseph, yang alhasil Kuryachen pun sadar jika kebohongan yang dilakukan Nyonya Cedati adalah perintah Joseph. Karena marah, ia pun menghajar Joseph tanpa ampun. Dan karena merasa kalah, Joseph mengeluarkan pistolnya. Akan tetapi Kuryachen tidak gentar sedikit pun. Bahkan ia malah menghina ayah Joseph yang meninggal bunuh diri karena tindakan nepotisme. Paman Farke menyesalkan kata-kata yang dilontarkan Kuryachen kepada Nyonya Cedati. Menurutnya, Kuryachen tidak perlu mengungkapkan aib keluarga Joseph di depan semua orang.
Ia pun meminta agar Kurya Chen pergi menemui Nyonya Cedati untuk meminta maaf. Sesampainya di sana, kedatangan Kurya Chen tidak disambut baik oleh Nyonya Cedati. Ia juga mengatakan jika Joseph telah berjanji di depan foto ayahnya jika ia akan menghancurkan kehidupan Kurya Chen. Mendengar hal itu, Paman Farky juga sangat kesal, di mana mereka yang dengan baik datang untuk meminta maaf malah diusir dengan tidak hormat. Sebelum pergi, Paman Farky mengingatkan jika ia dan Kurya Chen tidak takut sedikit pun dengan ancaman Joseph. Di malam hari, anak dan istri Kurya Chen mengkhawatirkan nasibnya. Mereka sangat takut jika Joseph akan melakukan tindakan berbahaya kepada keluarga mereka. Namun Kurya Chen menjelaskan jika masih ada dia di sini, tidak akan ada orang yang berani melukai keluarga mereka. Keesokan hari, inspektur daerah mendatangi Kurya Chen. Ia mengatakan jika ia dan para anak buahnya telah dimutasi oleh komisaris Joseph. Bukan hanya itu saja, ia juga mengatakan jika penggantinya selanjutnya adalah inspektur polisi bernama Dominic yang memiliki dendam pribadi kepada Kurya Chen. Hal itu terjadi karena 10 tahun lalu Kurya Chen yang masih berumur 19 tahun pernah menghajar habis inspektur polisi bernama Benjamin, yang tak lain adalah ayah Dominic. Kurya Chen menghajarnya karena inspektur Benjamin melakukan pelecehan kepada seorang gadis yang merupakan teman sekolahnya. Di siang hari, Kurya Chen melihat ada beberapa orang sedang melakukan pengukuran tanah di depan pekarangan rumahnya. Tanah tersebut milik sebuah keluarga yang saat ini tinggal di Amerika. Sepengetahuannya, tanah itu tidak dijual karena ia pernah menanyakannya langsung kepada pemiliknya. Namun setelah ia mengetahui jika tanah tersebut dibeli oleh Joseph untuk dijadikan tempat pemakaman umum, Kurya Chen pun menyadari jika Joseph telah memulai permainannya. Tak hanya sampai di situ saja, malam hari Kurya Chen mendapatkan kabar jika usaha bar miliknya didatangi oleh beberapa preman. Mereka membuat kerusuhan yang hampir saja membuat korban berjatuhan. Tentu saja aksi itu adalah rencana Joseph. Mereka membuat rekayasa keributan, sehingga untuk menyelesaikannya, Inspektur Dominic kemudian mengamankan bar tersebut dan menyegelnya untuk waktu yang tidak ditentukan. Di siang hari, keributan kembali terjadi. Saat Kurya Chen pergi ke perkebunan palanya, Inspektur Dominic beserta anak buahnya mendatangi rumah Kurya Chen. Dengan membawa surat perintah dari Joseph, mereka melakukan penggeledahan besar-besaran yang hampir membuat seluruh isi rumah berantakan. Elsa kemudian menelpon Kurya Chen untuk memberitahu kejadian tersebut. Namun saat Kurya Chen ingin kembali, ia malah di-stop oleh anak buah Dominic. Yang ternyata barulah diketahui jika penggeledahan yang mereka lakukan adalah untuk mengambil pistol yang selama ini dipegang oleh Kurya Chen. Sebelumnya tidak ada masalah dengan kepemilikan pistol tersebut karena Kurya Chen memiliki izin resmi dari kepolisian. Namun setelah polisi menunjukkan surat pembatalan izin, Kurya Chen pun akhirnya menyadari jika hal itu juga merupakan permainan Joseph. Dengan keadaan tersebut, Kurya Chen resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kepemilikan senjata ilegal. Ia kemudian diperlakukan kasar dan dipaksa masuk ke dalam jeep. Merasa harga dirinya dijatuhkan, Kurya Chen kemudian menghajar habis mereka semua. Selanjutnya, Kurya Chen mendatangi kantor polisi dengan membawa semua anak buah Dominic yang sudah babak belur. Namun sebelum ia menyerahkan diri, ia menantang Inspektur Dominic dan mengatakan jika ia sudah siap untuk melakukan perlawanan kepada mereka. Scene kemudian kembali ke line utama.
Selama beberapa hari di penjara, ternyata kejadian malang yang menimpa keluarga Kuryachen belum berhenti sampai di situ saja. Joseph yang kini lebih luasa melakukan penyerangan memerintahkan sekelompok preman membakar perkebunan pala milik Kuryachen. Ia juga memerintahkan Inspektur Dominic melakukan penggeledahan ke rumah Kuryachen hampir setiap saat. Dan singkatnya, dengan segala tipu muslihat yang mereka buat, Kuryachen dikenakan 22 kasus pidana yang semuanya merupakan kebohongan. Seorang warga desa bernama Victor yang merupakan kerabat Kuryachen mengumpulkan beberapa orang untuk membuat petisi penolakan atas tindakan kepolisian yang sudah berlebihan. Ia berencana memberitahukan hal itu kepada Ketua Menteri dan Dirjen Perhubungan. Mengetahui musibah yang menimpa Kuryachen, seorang pastor bernama Karyatil kemudian memanggilnya. Ia menasihati Kuryachen untuk tetap bersabar menghadapi kasus palsu yang menimpanya. Ternyata hari itu adalah hari pembebasan Kuryachen setelah dipenjara selama 14 hari. Ia mendapatkan jaminan dari pastor senior yang tak lain adalah Tuan Tamaraseri. Tak lama Joseph juga tiba di penjara untuk melihat keadaan Kuryachen. Ia sekaligus ingin menyampaikan 22 kasus pidana yang menimpa Kuryachen saat ini. Ia juga memperingati jika persidangan selanjutnya diadakan, maka Kuryachen akan kembali ke penjara dengan hukuman yang cukup lama. Mendengarkan hal tersebut, Kuryachen tidak gentar sedikit pun. Ia malah mengatakan jika apa yang dilakukan Joseph kepadanya pasti akan berbalik menyerangnya. Ketika bebas, Kuryachen dijemput paman Farke dan Cora. Namun bukannya bersama mereka, Kuryachen malah pergi dengan mobil gereja untuk menemui pastor Karyatil terlebih dahulu. Sementara itu di rumah Kuryachen, Inspektur Dominic kembali membuat ulah. Ia menyita mobil ambasador peninggalan ayah Kuryachen. Ia bahkan mengancam akan kembali membuat onar karena dendam masa lalu ayahnya. Saat Kuryachen bertemu dengan keluarganya, ia terkejut ketika melihat keadaan Tessa yang sakit karena patah kaki. Elsa awalnya melarang Tessa untuk menceritakan kejadian yang sebenarnya. Namun karena Tessa tidak bisa menyembunyikan sesuatu dari ayahnya, ia pun akhirnya berterus terang. Beberapa hari yang lalu, Robin mendatangi rumah mereka. Ia yang tahu jika Kuryachen berada di penjara berusaha membuat kerusuhan. Elsa yang sudah mengetahui kelakuan Robin sebelumnya kemudian mengusirnya. Namun Robin yang tidak terima malah menampar dan mencoba memperkaosnya. Tessa yang saat itu berada di rumah melihat semua kelakuan Robin. Ia berusaha menyelamatkan ibunya, namun ia malah terdorong dan jatuh dari tangga. Mendengarkan cerita tersebut, Kuryachen semakin panas. Namun ia memilih untuk tidak membalas mengingat kasus yang menimpanya sudah terlalu banyak. Di malam hari, Elsa menyuruh Kuryachen untuk mengunjungi Victor yang sedang terbaring sakit. Ia memberitahu jika selama Kuryachen di penjara, Victor selalu datang ke rumah mereka untuk melawan tindakan Inspektur Dominic yang sudah berlebihan. Keesokan hari saat Kuryachen mengunjunginya, ia pun terkejut dengan keadaan Victor yang salah satu telinganya sudah tidak bisa mendengar. Dari pengakuan Victor barulah diketahui jika musibah yang menimpanya adalah ulah Inspektur Dominic. Ketika Victor sudah mengumpulkan tanda tangan dari warga desa terkait petisi yang akan dikirim ke Ketua Menteri, ternyata hal tersebut sia-sia. Joseph kemudian memerintahkan Dominic untuk menangkap Victor dan menghajarnya sampai babak belur. Perasaan Kuryachen semakin terpukul mendengar pengakuan Victor. Ia tak menyangka jika yang dilakukan Joseph sudah sampai sejauh itu. Bukan dia saja yang merasakannya, kerabat dekat dan keluarganya juga harus ikut menanggungnya. Untuk membebaskannya dari 22 kasus pidana yang menimpa, Kuryachen kemudian menjual tanah perkebunannya.
Uangnya akan ia gunakan sebagai jaminan untuk mengurangi masa tahanan. Kemalangan yang dialami Kuryachen berbeda dengan apa yang dialami Joseph. Atas campur tangan ketua menteri, ia mendapatkan promosi jabatan yang lebih tinggi dalam karirnya. Namun disinilah awal mula Kuryachen melakukan perlawanan. Ia memanggil Paman Farke dan Korra untuk menyaksikan berita terkini, di mana ketua menteri dengan tiba-tiba memutuskan mengundurkan diri tanpa alasan yang jelas. Paman Farke menanyakan apakah itu adalah perbuatan Kuryachen. Kuryachen pun menjawab iya. Ia berprinsip untuk menumbangkan Joseph, maka ia harus menjatuhkan orang yang berada di atasnya terlebih dahulu. Ketika di penjara, Kuryachen ditemui oleh politisi bernama Sunny. Sunny merupakan kakak kelas Kuryachen saat di bangku sekolah dahulu. Ia yang sangat mengenali Kuryachen kemudian menanyakan alasan mengapa Kuryachen bisa dipenjara. Dan singkatnya, setelah bercerita panjang lebar, ternyata nasib mereka berdua sama. Mereka adalah korban dari kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang pemerintahan, termasuk ketua menteri. Sunny mengatakan jika saat ini ia dan dua orang petinggi partainya sudah memiliki bukti keterkaitan tindakan suap yang dilakukan ketua menteri. Mereka bisa saja menggulingkannya, namun mereka membutuhkan dana sebanyak 20 miliar untuk menyuap orang-orang partai dan pemerintahan agar bisa bekerja sama. Kuryachen menyadari jika itu adalah kesempatan bagus untuknya. Ia menawarkan diri sebagai penyumbang dana, yang ternyata barulah diketahui jika perkebunan yang dijual Kuryachen ditujukan untuk hal tersebut. Atas saran Pastor Karyatil, Kuryachen dan dua orang petinggi partai melakukan transaksi di rumah dinas pastor. Setelah membuat kesepakatan, akhirnya kedua belah pihak menyetujui untuk melanjutkan rencana selanjutnya. Singkat cerita, dengan aksi yang mereka lakukan, ketua menteri resmi dicopot dari jabatannya dan ia pun diganti dengan ketua menteri yang baru dari partai Sunny. Setelah memendam kemarahan dengan waktu yang cukup lama, akhirnya Kuryachen bisa melampiaskan dendamnya. Pertama-tama ia mendatangi Robin. Bahkan saat Robin dalam keadaan sekarat, ia malah dilempar ke dalam sumur. Keesokan harinya, Kuryachen menghadiri pelantikan ketua menteri baru, di mana dia yang duduk di bangku paling depan barisan partai terpilih membuat Joseph menjadi sangat ketakutan. Selanjutnya, ia menagih janji kepada ketua menteri tentang kesepakatan mereka sebelumnya. Berdasarkan kasus penembakan yang sempat dilakukan Joseph saat kerusuhan yang menjatuhkan 3 korban jiwa, ia pun mendapatkan penangguhan dan dicopot dari jabatan komisaris. Jelas hal tersebut sangatlah pahit untuk Joseph. Ketika Kuryachen di perjalanan pulang, ia mendapati Inspektur Dominic sedang melakukan razia liar untuk mendapatkan uang tambahan. Victor yang saat itu bersama Kuryachen di dalam mobil dipersilahkan turun dan melakukan pukulan untuk membalas apa yang dilakukan Dominic kepadanya. Dengan wajah penuh dendam dan amarah yang disimpan Victor selama ini, ia pun membalasnya dengan mendaratkan tamparan keras di wajah Dominic. Selanjutnya Kuryachen turun untuk melengkapinya.
Di tempat lain, mantan ketua menteri ternyata sudah mengetahui apa yang menimpa Joseph. Ia lalu menyuruh Joseph untuk menemui Hakim Agung. Ia juga merasa jika kemungkinan besar pihak pemerintah akan segera melakukan penyelidikan terhadapnya. Untuk itu, ia meminta Joseph membawa uang dan beberapa dokumen untuk diserahkan kepada Hakim Agung agar dapat membantu masalah mereka. Namun hal tersebut diketahui oleh seseorang yang kini sudah menjadi mata-mata. Orang itu kemudian memberitahukan hal tersebut kepada Sunny yang kemudian disampaikan kepada Kuryachen. Saat pagi hari ketika Joseph ingin pergi menemui Hakim Agung, ia kemudian dikejar oleh tim penyidik. Ia yang berusaha kabur kemudian dihentikan oleh tembakan yang dilepaskan oleh Kuryachen. Tim penyidik segera melakukan pemeriksaan terkait uang dan dokumen yang dibawa Joseph. Karena hal itu, ia pun dihadapkan kepada ketua menteri. Joseph dipaksa berterus terang terkait rencana mantan ketua menteri. Namun Joseph tidak mau mengakuinya. Ia bahkan mengatakan jika dokumen dan uang tunai yang ia bawa semuanya adalah miliknya. Dengan begitu, ia pun ditetapkan sebagai tersangka dan dipecat dari kepolisian. Karena sangat marah dengan apa yang menimpanya sekarang, Joseph berusaha melakukan perlawanan dengan menyewa jasa pembunuh bayaran yang sangat ditakuti di daerah Kerala. Ia berencana melakukan pembunuhan kepada Kuryachen di malam festival. Namun, walaupun sudah turun dengan rencana terbaiknya, Kuryachen dengan mudahnya mengalahkan mereka semua. Bahkan Joseph yang hendak ikut membunuhnya malah dibuat malu dan tak berdaya di depan semua orang. Selanjutnya, untuk menguatkan taringnya di pemerintahan, Kuryachen mengutus Cora untuk menyerahkan rekaman video yang pernah dibuatnya. Di mana ketika ia menyerahkan uang kepada petinggi partai, Kuryachen telah merekamnya dan menjadikannya sebagai kartu as ketua menteri. Hal itu ia lakukan untuk mendapatkan perlindungan hukum selama ketua menteri menjabat. Di akhir film, Kuryachen, Paman Farke, dan Cora mendatangi penjara untuk menyambut kedatangan Joseph yang kini resmi menjadi tersangka. Kuryachen menyampaikan apa yang dikatakannya tempo hari kini menjadi kenyataan. Jika apa yang dilakukan Joseph kepadanya akan berbalik menyerangnya. Namun hal tersebut tampaknya disanggah oleh Joseph. Joseph mengatakan jika hal ini bukanlah akhir melainkan awal yang baru. Ia juga mengingatkan Kuryachen jika suatu saat nanti ia akan kembali dan menghancurkannya. Kuryachen hanya tersenyum dan mengatakan jika ia siap menunggu kedatangan Joseph. Bersamaan dengan itu, film pun berakhir. Untuk kalian yang pecinta genre action, Aka Movie menyarankan agar kalian menonton film ini secara langsung. Walaupun adegan action yang ditampilkan sedikit berlebihan, tapi dengan musik latar belakang dan efek sinematografi yang keren membuat film ini sangat terasa mantap untuk melengkapi waktu luang kalian. Terlebih penampilan aktor utama Prithviraj Sukumaran tidak mengecewakan sama sekali dari awal film sampai selesai. So, mungkin sampai di sini aja ya cerita kali ini. Saya Ahmad pamit undur diri. Makasih banyak yang udah mampir. Tetap hidup sehat. Thanks for watching and see you to the next video. Bye bye.